San. Penemu sedang mencari sesuatu di hutan. Dia sangat bersungguh-sungguh. Aku sudah sangat dekat, tapi sepertinya aku harus bekerja keras. Kau sedang apa, penemu? Apa itu di tanganmu? Shh, jangan berisik. Aku hanya ingin tahu karena aku tidak pernah melihat benda seperti itu. Apa itu? Ini adalah pendeteksi logam. Aku sedang mencari logam di tanah. Kalau benda ini menemukan sesuatu, itu akan memberitahuku. Benda itu akan memberitahumu. Itu hanya sebuah kaleng biasa. Sabarlah, serigala. Kau akan lihat nanti kalau ini akan berhasil. Kau butuh logam? Kalau kau mau, aku punya sendok dan garpu. Tidak, itu harus logam yang berharga. Berharga seperti harta karun bajak laut? Menurutmu ada harta karun di dalam gua itu? Seperti Alibaba dan 40 pencuri? Mungkin berlian atau emas, atau emerald, atau mungkin juga perak. Tidak, serigala. Bukan seperti itu. Ini sesuatu yang lebih berharga. Kau bercanda kan? Kau hanya ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tunggu, aku kaya. Yippee! Apa kau kaya? Maksudku kita, karena kita menemukannya bersama, kita akan jadi kaya. Aku tidak mau berbagi apapun denganmu. Ini adalah penemuanku. Aku sangat sedih. Kau sangat egois. Aku sudah menemanimu melakukan pencarian sepanjang pagi ini. Jika aku tidak ada di sini, kau pasti akan merasa bosan. Jadi ayo kita taruhan. Taruhan itu akan menjadi milikku jika aku menemukannya lebih dulu. Terserah kau saja. Kemudian yang pertama kali menemukannya akan mendapat logam itu. Kalau aku menemukannya, itu akan menjadi milikku. Sekarang kau benar-benar menjadi serakah. Bahkan jika kau menemukannya tanpa alat, lalu bagaimana kau bisa menggalinya? Serahkan saja padaku. Apa kita sudah sepakat? Ya, tentu saja. Kita lihat bagaimana caramu menemukannya. Bagus. Bagus. Tapi apakah kita melupakan sesuatu? Seperti apa? Ya, kau adalah penemu yang pintar. Kita harus buat peraturan supaya kompetisi akan berlangsung dengan adil. Peraturan? Peraturan apa? Aku akan menggunakan alat ini, dan kau menggunakan pensil ini. Sepertinya itu tidak adil, tapi baiklah, kita lakukan saja. Setuju? Hei, aku tidak menyangka kalau kau akan semudah itu mengatakan setuju. Serigala berpikir kalau dia bisa memenangkan taruhan ini. Jadi dia pergi ke pertanian dan mengambil semua peralatan. Mempermainkan kambing-kambing itu adalah hal yang sangat mudah. Apa dia pikir dia bisa menggali tanah dengan sebuah pensil? Alat pendeteksi logam memberi sinyal saat serigala kembali dengan beliung dan sekop. Hore! Hore! Aku menemukannya. Benda itu ada di sini.
Pergi dari sini. Harta karun itu adalah milikku. Beliung, sekop, ini sudah berakhir. Hei, kau menyakitiku. Serigala, apa yang kau lakukan? Serigala tidak memperhatikan penemu. Dengan sungguh-sungguh, dia menghantam tempat di mana logam itu berada dengan beliung miliknya. Serigala, hentikan itu. Kau akan menyakiti dirimu sendiri. Jangan menghalangiku. Ha! Saat serigala memukul tanah dengan beliungnya, tubuhnya bergetar seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya. Ini tidak berhasil dengan beliung. Aku coba cara yang lain. Kau ingin aku membantumu? Pergi dari sini. Sekarang dengan menggunakan bor ini. Kau yakin tidak butuh bantuan? Sudah kubilang pergi dari sini. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau bor tidak berhasil, berarti aku gunakan palu. Ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Serigala berusaha sekuat tenaga sepanjang hari sampai malam tiba. Tapi dia tidak bisa menggali apapun. Batu macam apa ini? Aku sama sekali tidak bisa memecahkan. Hei, tunggu sebentar. Lihat ini. Jika aku melemparkan batu besar ini ke sana, itu pasti akan berhasil. Ya. Ketika serigala dengan sekuat tenaga meletakkan batu besar ke ayunan, dia melihat penemu tersenyum. Dia pikir dia sedang mengejeknya. Dia pun menggeram dengan marah. Apa yang kau tertawakan, ha? Apa kau tidak punya pekerjaan lain? Urus saja urusanmu sendiri. Aku sudah mengurus urusanku sendiri, teman. Sekarang aku hanya ingin melihatmu. Kau sangat gigih, tapi usahamu sia-sia karena kau tidak pernah mau mendengarkan aku. Kalau kau mau dengar, kau akan tahu kalau aku sudah menemukan harta karunnya. Apa? Bagaimana? Apa yang kau temukan? Bagaimana kau menemukannya? Di mana kau menemukannya? Ya, aku menemukannya saat aku menggali, dan aku berhasil. Kau pasti curang. Tidak mungkin kau bisa menggali dengan sebuah pensil. Aku tidak menggalinya dengan pensil. Aku gunakan untuk menulis surat pada temanku, tikus tanah. Dia membawakan benda yang kucari. Rumah tikus tanah itu terbuat dari batu. Kau tidak akan bisa menggalinya. Tikus tanah? Surat untuk tikus tanah? Kapan kau menulis surat itu? Siapa yang membawanya? Lalu mana tukang posnya? Tidak mungkin ada di sini. Kau benar-benar fokus menggali titik itu sampai-sampai kau tidak memperhatikan hal-hal lainnya. Jadi, mana harta karunnya? Ini dia. Ini adalah hadiah untuk ibuku untuk hari ibu nanti. Aku menguburnya di sini supaya tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi tikus tanah tidak sengaja membangun rumah di sana. Tapi kalung itu harusnya jadi milikku. Aku akan bisa mengambilnya saat aku memecahkan batu itu. Itu tidak adil dan itu curang namanya. Apa ini? Apa yang terjadi? Hei, tolong! Kau selalu mendapat masalah, serigala. Kondo-san. Cinderella menyukai benda-benda antik. Suatu hari, dia dan Pofu pergi ke toko barang antik di kota. Toko yang sangat menarik. Apa pendapatmu, Pofu? Ada begitu banyak artefak. Sebuah kotak berhias mutiara menarik perhatian Cinderella. Kotak ini cantik sekali. Musiknya juga indah. Bagaimana menurutmu? Iya, dia juga menari. Ini sempurna. Dia berhenti. Kurasa sudah selesai. Kelihatannya begitu. Letakkan sebelum kita merusaknya. Kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Oh, apakah ada yang menangis? Berasal dari dalam kotak. Oh, apa itu? Apakah kau menangis? Iya, aku menangis. Dia hidup. Dia bisa bicara. Kelihatannya kau orang baik. Tolong bantu aku. Beli aku. Iya, baiklah.
Penjual barang antik itu bilang kalau kotak itu harganya mahal dan dia meminta uang yang sangat banyak. Tidak apa-apa, ini 10 koin emas. Aku akan beli kotak ini. Cinderella membeli boneka porselin itu dan mereka meninggalkan toko itu bersama-sama. Aku ingin tahu siapa dia. Ayo dengar penjelasannya. Iya, aku juga penasaran. Ayo, kita buka itu. Halo, kau siapa? Kenapa kau menangis? Aku adalah penyanyi terbaik di kerajaan es. Ratu Salju mengurungku di dalam kotak ini. Kerajaan es? Ratu Salju? Wow. Jadi ratu mengurungmu di dalam kotak ini. Kenapa? Karena aku akan menikah dengan pangeran kerajaan es. Itu membuat Ratu Salju marah. Dia mengubahnya menjadi patung es dan mengurungku di dalam kotak musik ini. Tapi kenapa Ratu Salju marah karena kau akan menikah? Karena dia ingin menikahi pangeran dan menjadi ratu kerajaan es dan kerajaan salju. Dia ratu yang sangat jahat. Ya, pasti ada cara untuk membantumu. Ada satu cara. Kalau aku bernyanyi kepada pangeran yang membeku, es di sekelilingnya akan meleleh. Dan begitu dia memegang kotak ini, kutukanku akan lenyap. Aku sudah meminta dan memohon padanya, tapi dia tidak mau dengar. Tolong batalkan mantra ini, kumohon. Tidak akan. Kau akan terus bernyanyi di negeri asing sebagai boneka porselin. Sampai seseorang tidak sengaja menjatuhkanmu. Lalu dia menjualku ke seorang pedagang keliling. Aku dibawa dari satu kerajaan ke kerajaan lain sampai akhirnya aku tiba di toko barang antik itu. Cinderella dan Pofu merasa kasihan pada gadis itu. Jadi mereka memutuskan untuk membantu mereka. Mereka memakai pakaian musim dingin dan pergi menuju istana Ratu Salju. Itu istana Ratu Salju. Ayo kita masuk, Pofu. Hati-hati. Tolong jangan sampai menjatuhkanku. Jika aku pecah, aku tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Jangan khawatir, aku akan membawamu dengan hati-hati. Di sini dingin sekali. Tetap waspada. Ratu Salju mungkin ada di dekat sini. Lihat, ada ruangan di sana. Binatang-binatang malang. Mereka semua membeku. Tapi pangeran tidak ada di sini. Dia mungkin ada di atas. Pofu, ayo naik ke atas. Aku terjatuh. Jangan khawatir, aku mendapatkanmu. Terima kasih, Cinderella. Itu pangeran. Ayo kita bebaskan dia. Oh tidak, itu Ratu Salju. Wah. Coba lihat siapa itu. Ada penyusup datang untuk mengunjungiku. Berani-beraninya kau datang ke sini. Lepaskan kami. Bebaskan pangeran. Gadis porselin itu juga di sini. Jadi kau datang untuk menyelamatkan pangeran? Ratu Salju sangat marah. Dia pun membaca sebuah mantra. Pofu, gadis porselen. Kau yang meminta ini. Ayo kemari. Di sini kau rupanya. Lepaskan aku. Apa yang harus kulakukan denganmu?
Apakah kau ingin menjadi bagian dari koleksiku? Hei kau, Ratu Salju! Jangan ganggu temanku! Apa ini? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Sebentar lagi kau akan melihat ini. Tidak! 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 Semoga penerbanganmu menyenangkan. Ayo, kita harus selamatkan pangeran. Sekarang giliranmu, gadis porselen. Gadis porselen itu langsung bernyanyi begitu mereka mendekati pangeran. Wow, lihat, es di sekelilingmu mulai meleleh. Begitu pangeran sudah bebas, gadis porselen itu bisa bebas dari dalam kotak. Mantranya hilang, dia bebas. Lihat, binatang-binatangnya juga sudah bebas. Kami tidak bisa membalas kebaikanmu. Kau sangat baik. Kita harus pergi dari istana ini sebelum Ratu Salju bangun. Ayo. Begitu Ratu Salju bangun, dia menyadari kalau Cinderella dan teman-temannya akan pergi meninggalkan istana. Jangan lari! Aku akan menghancurkan kalian semua! Ayo cepat, lari! Mereka berhasil kabur, meninggalkan Ratu Salju di istananya. Kondo-san. Matahari bersinar terang dan wangi bunga di udara. Suara ayam yang gembira, suara kambing dan sapi memenuhi seluruh pertanian. Tapi ada suara ceria lain di dekat sana. La 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 la, wolku yang indah. Di saat Gaia merajut baju hangat wol warna-warni, dia tidak sadar kalau serigala sedang mengawasinya dari jendela. Serigala hanya mengawasi apa yang dia lakukan. Kemudian pergi. La 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 la, wolku yang indah. La 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 la, jarum spesialku. Aku merajut baju hangat dan kaos kaki, membuat diriku hangat di musim dingin. Gaia terus bernyanyi dan menyulam saat serigala muncul dengan membawa jarum. Selamat pagi, Gaia. Selamat pagi, serigala. Boleh aku masuk? Tentu, pintunya terbuka. Kau sedang apa? Apa itu? Oh, lihat. Aku merajut baju hangat untukku. Apa kau suka? Tidak buruk, tapi kau merajut dengan sangat pelan. Aku tidak yakin apa kau bisa merajut sebuah scarf sebelum kau menyelesaikan satu tangan. Apa kau bercanda? Jangan bercanda, serigala. Menurutku kau tidak tahu bagaimana cara merajut. Bagaimana kalau kita taruhan? Untuk 5 butir telur. Bagaimana menurutmu? Aku tidak yakin. Baiklah. Kalau begitu kita mulai dengan jarum ini. Ini kau bisa ambil dan aku akan merajutnya dengan ini. Kita mulai hitungannya. 3, 2. Ternyata, setelah melihat Gaia merajut,
Serigala menemukan 2 pasang jarum. Dia melumuri 1 pasang jarum dengan getah cemara. 1. Oh tidak, ini lengket sekali. Jarum macam apa ini? Ayolah, jangan banyak alasan. Aku sudah mulai merajut. Kau yang melakukan ini, iya kan? Itu curang namanya. Kau jangan menjadi pecundang yang marah, Gaya. Oh, aku berlumuran getah. Baju hangatku, rambut, dan pakaianku. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Gaya pergi ke danau dan mencoba membersihkan getah yang menempel di tubuhnya. Oh, ini tidak mau hilang. Getahnya tetap di sana dan tidak mau hilang. Serigala mendekatinya. Dia melihat bagaimana Gaya kesulitan di danau dan tertawa terbahak-bahak. Gaya, aku lihat kau sudah mengubah gayamu. Apa kau mewarnai rambutmu menjadi hijau? Apa itu tren tahun ini? Itu terlihat bagus untukku. Aku tidak mau bicara denganmu. Tutup mulutmu, mengerti? Gaya basah, kotor, dan lengket. Dia sangat kesal dengan ejekan serigala dan ingin mengakhiri semuanya. Saat itulah dia mendapatkan ide. Ibuku menggunakan tepung untuk mencegah adonan lengket. Mungkin itu bisa berhasil dengan getah ini. Gaya, apa sekarang kau memutuskan untuk menjadi hantu? Setelah aku menyingkirkan benda lengket ini, akan kutunjukkan padamu. Gaya tidak bisa menyingkirkan getah itu sekeras apapun. Dia mencoba dan dia tidak mau memotong rambutnya. Aku tidak ingin memotong rambutku atau baju hangat baruku. Mungkin aku bisa menutup rambutku dengan penutup kepala. Gaya membuat penutup kepala yang indah. Tapi hari itu keberuntungan tidak berada di pihaknya. Tidak, ini hal terakhir yang kubutuhkan. Jadi sekarang kau memutuskan untuk menumbuhkan tandukmu ya? Tutup mulutmu, ini sudah sangat panas, serigala. Aku tidak bisa menghadapimu sekarang. Oh, getahnya meleleh. Aku tahu. Es. Sekarang aku harus mencari es. Gaya menggunakan es ke getah itu. Getahnya bisa dilepas saat membeku. Hore! Akhirnya, getahnya membeku dan bisa lepas dari rambut dan baju hangat Gaya. Sekarang ini waktunya untuk membalas serigala. Lihat Gaya, itu sudah bersih. Kau tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Menurutku itu lucu sekali. Gaya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memberi telur itu kepadaku? Aku tahu kau bukan teman yang baik. Kau hanya tidak tahu cara berteman. Dan leluconmu sangat buruk. Tapi aku menyayangimu. Telur ini adalah hadiah dariku untukmu. Mata serigala melebar dan menatap Gaya dengan terkejut. Dia mulai bicara tergagap-gagap karena dia sangat bingung.
Gaya, bagaimana? Jadi kau menyayangiku? Kau tidak marah pada aku kan, Gaya? Sama sekali tidak. Setelah mendengar respon Gaya, serigala merasa buruk dan dia meminta maaf sambil menangis. Aku minta maaf. Aku adalah teman yang buruk. Kau masih menyayangiku setelah semua yang kau rasakan. Kau menyayangiku. Kau menyayangiku. Kondo-san. Suatu hari di musim panas yang indah, Putri Salju menikmati es lemon di kebun istana untuk menyegarkan diri di tengah panas yang sangat terik. Panasnya. Hari ini udaranya benar-benar panas. Putri mencoba memikirkan hal lain untuk bisa mendinginkan diri karena dia tidak mau masuk ke dalam istana di hari yang indah ini. Aku tahu. Dia masuk ke dalam istana dan saat keluar, dia mengenakan baju renang. Waktunya berenang. Putri Salju langsung menuju ke kolam renang. Tiba-tiba, seseorang yang tidak pernah diharapkan muncul di depannya. Halo, Putri Salju. Halo, Ratu Salju. Apa kau akan ke kolam renang juga? Tidak, tidak juga. Aku sedang mencari pekerjaan. Pekerjaan? Ya, di musim panas aku merasa sangat bosan karena aku tidak bisa membuat salju. Tapi kalau mendapat pekerjaan, kebosananku akan hilang. Semoga berhasil. Sebenarnya aku datang untuk bertanya apakah kau bisa membantuku? Tentu. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu, aku tidak bisa memikirkan pekerjaan apa yang bisa kulakukan. Kita pikirkan baik-baik, pasti ada sesuatu yang bisa kau lakukan di pertanian. Ayo kita cari tahu. Putri Salju berpakaian dan pergi bersama Ratu Salju. Di perjalanan ke pertanian, mereka melihat burung-burung kecil sedang mendinginkan badan di kolam terdekat. Burung yang sangat cantik, bahkan mereka juga berendam karena udaranya sangat panas. Aku bisa membuat airnya dingin untuk mereka. Ratu Salju meniupkan udara dingin. Iks! Burungnya malah menjadi beku. Menurutku itu terlalu banyak. Iya, itu terlalu banyak. Kurasa membuat burung merasa dingin bukan pekerjaan yang cocok untukku. Iya, kita harus cari pekerjaan lain untukmu. Putri Salju meletakkan burung itu kembali ke dalam kolam dan melanjutkan perjalanan mereka ke pertanian. Hai semua, ini kejutan yang sangat menyenangkan. Di pertanian, mereka bertemu kambing pemimpi. Halo pemimpi, kau sedang apa? Aku mengikuti pelajaran membuat patung. Aku membuat patung dari tanah liat. Oh, aku juga bisa membuat patung yang indah. Benarkah? Ya, biasanya aku membuat patung es. Kenapa kau tidak mencoba membuat patung dari tanah liat juga? Ratu Salju dan pemimpi bersama-sama mulai membuat patung. Mereka mencoba. Wow, itu hebat sekali pemimpi. Terima kasih Putri Salju. Ratu Salju, patungmu juga bagus. Ya, yang kau buat itu sangat menarik. Kurasa membuat patung juga tidak cocok untukku, iya kan? Menurutku kau harus tetap membuat patung es. Untuk saat ini, patung tanah liat ini bukan keahlianmu.
Tapi aku harus menunggu sampai musim dingin supaya aku bisa membuat patung es lagi. Ayo, aku yakin ada pekerjaan yang cocok untukmu. Bagaimana kalau gelanggang es? Menurutmu mereka akan menyukainya? Mungkin, tapi mereka lebih suka kolam atau pantai. Bagaimana jika aku menggelar acara membuat manusia salju? Manusia salju bisa meleleh. Bagaimana kalau istana pasir? Kau benar. Aku tahu, kau selalu bisa membuat salju dengan melempari konfeti di pesta. Itu akan menyenangkan. Ayo kita coba. Ayo, lempari konfetinya sekarang. Ratu Salju melambaikan tangannya dan awan cantik muncul di atas kepala Putri Salju dan butiran salju cantik mulai turun. Oh tidak, itu sama sekali tidak berhasil. Cuacanya sangat panas sampai saljunya meleleh sebelum jatuh ke tanah dan malah berubah menjadi hujan. Itu juga tidak berhasil. Sayang sekali. Ayo, kita minum di sebelah sana. Aku yakin kita bisa memikirkan sesuatu. Putri Salju dan Ratu Salju duduk di bangku panjang di lumbung. Seekor rusa menawari segelas susu pada mereka. Susunya hangat. Seandainya ini bisa sedikit lebih dingin. Biar ku dinginkan untukmu. Ratu Salju meniup dan membuat susunya menjadi beku. Kau lihat itu? Itu hebat sekali. Apakah itu berhasil? Tidak, ini sangat hebat. Sekarang ada pekerjaan untukmu. Pekerjaan paling manis di seluruh dunia. Mendinginkan susu? Tidak, ayo. Putri Salju dan Ratu Salju mendirikan kios di dekat kolam. Mereka punya susu dan berbagai macam buah-buahan. Aku masih tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Sekarang lihat. Masukkan buah ceri ini, lalu tambahkan lemon. Pasti enak. Beberapa buah persik dan juga aprikot. Tambahkan juga bubuk coklat. Sekarang ini sudah siap. Kau hanya perlu mendinginkannya saja. Ratu Salju meniup sekuat tenaganya. Wadah itu langsung membeku. Sekarang kita bisa mulai menjualnya. Es krim, es krim, es krim. Ada banyak rasa yang enak. Putri Salju, ternyata kau benar-benar hebat. Es krim, es krim, Es krim! Es krim! Es krim paling lezat di seluruh dunia. Es krim buatan sendiri. es krim buatan Ratu Salju.